Ke-79, tamu besar. Jam 10 malam, rombongan itu belum ada kabar landing sama sekali. Tapi mereka tak panik. Karena memang Ningrum bilang ada delay saat di Doha. Walhasil, semuanya buyar. Dan juga Hanan yang mengikuti Hamad kemanapun ia pergi. Masa kamu tega sih, Nan? Aku baru mau berduaan sama baby. Kamu udah ngintil terus. Keluh Hamad terang-terangan. Ya jangan gitulah. Kan kamu udah sering berduaan media. Masa sehari doang gak boleh? Ya beb ya. Aku traktir deh nasi goreng semuanya. Nasi goreng Aceh yang spesial. Mau gak? Kita makan bareng. Malam-malam, terus abis ini tidur deh. Biar pada melar besok harinya. Haha. Tapi seru sih. Gimana? Tawarnya. Baby dan Dijah ditawari makanan sih ngangguk aja. Anti untuk mereka menolak makanan walhasil. Semuanya berkumpul di rumah Hamad. Berikut para perempuannya. Sementara Gus Hanan memesan nasi goreng spesial itu lewat SMS. Ya namanya tukang jualan nasi goreng. Jualannya ya malam-malam jadi sudah wajar aja dia dapat SMS malam-malam dari pelanggan. Nasi goreng mereka akan diantar nanti. Katanya sih ya. Jadilah mereka berkumpul di rumah Hamad dan Baby, duduk bersila sembari Baby menyiapkan air minum. Loh, aneh mesen tertarik anget juga kok Beb. Kan traktiran dari Pak Bos. Ucapnya santai. Baby mencebik. Kok bisa sih Gus? Kalau di depan kita Gus ini orang beda. Kalau di depan Ning Melati beda lagi. Kasian tahu. Dia dari pagi udah umek-umek kembang. Ucap Baby sambil duduk lagi di samping suaminya. Apa? Palingan bukan dia yang kerja. Palingan dia yang nyuruh-nyuruh kan? Aku aja heran. Kok ibuku ngizinin sih dia begitu? Biasanya ibuku gak seneng kalau ada foya-foya modelan gitu. Kan dari dulu acara pondok juga gak pernah modelan begitu. Palingan kalau ada hiasan-hiasan mesti bunga artificial. Biar bisa dipakai lagi. Gak ada. Dari zaman pondok ini, kecil sampai besar Buya dan ibuku mau beli bunga asli yang difoya-foya begitu. Gak faedah jadinya uang. Ceramah Gus Hanan. Coba kalian berdua. Aku tanya. Kalian dari tadi ngapain aja? Palingan disuruh-suruh kan? Ayo. Kamu Jah. Disuruh apa lagi kamu? Tanya Hanan menunjuk ke Dijah. Dijah yang tiba-tiba namanya disebut hanya mendongak, tapi bingung sendiri. Cuma bantu-bantu dapur kok Gus, ngupas-ngupas. Apaan? Cuma ngupas-ngupas. Jangan bung kamu Jah. Mulai dari ngupas, metelin sayuran, nyiapin bunga. Maaf. Kelewat satu step. Ngangkut bunga dulu, bolak-balik sekitar 3 kali palingan ya. Bunga sabrek begitu. Terus mindahin ke pot dan isi air. Baru ngangkut ke dalam kamar. Udah kali aja ya, bukan hal yang berat sih. Cuma ngangkut bunga sebanyak itu. Jujur aja remek ini badan. Keluh Baby ceplas-ceplos. Dijah diam. Mendelik ke arah Baby, maksudnya. Embok ya jangan dibocorkan semuanya gitu. Masalahnya jadinya si Dijah yang ketakutan nanti kalau Ning Melati ngajar dia. Wah, bisa gawat nanti kehidupan mondoknya. Lah, kamu kenapa nggak cerita aja? Kalau disuruh-suruh, kamu itu tamunya Buya. Dan muridnya, sama ibuku sudah dianggap anak. Kok kamu mau disuruh-suruh sih? Keluh Hanan tapi dengan lembut. Kalau saya, Gus, kan gak boleh juga ya Gus, masa saya disuruh-suruh? Goda Baby. Dia ingin tahu apa ucapan dari si Gus yang kayaknya lagi mabuk kasmaran ini. Kamu mah, serah. Urusannya sama Hamad bukan sama saya. Kalau saya ikut campur, bisa ada yang ngamuk nanti. Gerutunya. Ini Gus. Kan nanti saya masuk ke pondok, bisa Jeti beliau yang ngajar. Jeti saya maunya. Tetap invincible aja di mata dia. Biar gak cari gara-gara, nanti takutnya. Dijah menunduk gak berani melanjutkan ucapannya. Haduh. Kamu ini Jah. Apa mau saya bebasin aja? Gak Jeti santri. Tapi Jeti pendamping calon pemimpin pondok aja gitu. Gak akan ada yang berani sama kamu nanti. Mau? Tanya Hanan terus terang. Baby saja sampai mendelik kaget mendengar hal itu. Kok terus terang benar sih?
Ini frontal sekali ceritanya. Hamad juga melirik ke arah Hanan. Seperti kaget dengan apa yang ia dengar barusan. Sementara Gus Hanan sedang menundukkan kepalanya menatap ke arah Dijah. Seperti menunggu reaksinya. Sementara Dijah menunduk lebih dalam. Malu. Mungkin. Baby juga dibuatnya salah tingkah. Mau digodain tapi kok yang digoda frontal begini. Untungnya. Kecanggungan itu berakhir kala si abang nasi goreng datang membawa 2 kresek besar. Satu berisi nasi goreng Aceh spesial 4 bungkus dan minuman teh tarik 4 bungkus juga. Baby dan Dijah berdiri ke tempat penyimpanan piring di rumah Baby. 4 piring, 4 sendok, 4 garpu, dan 4 gelas. Dijah menggerutu saat ada di depan rak piring ala kadarnya itu. Kamu kok gak belain aku sih, Beb? Aku Jeti di pojokan begitu. Kan Jeti serba salah. Keluhnya. Ih, itu mah Gus Hanan yang emang ngebetan. Makanya jangan ngasih harapan palsu. Iya. Enggak. Jangan sampai dia salah kaprah. Dan ngebet sendiri. Kasihan dia aja. Sudah menantimu terlalu lama. Kehek. Malah ngekek dia. Beruntungnya Dijah karena bahasan mengenai tawaran membagongkan dari Gus Hanan tadi berhenti. Semuanya khusyuk makan nasi goreng. Ajaibnya adalah, mereka baru aja makan malam. Beberapa jam lalu, lah kok bisa makan nasi goreng ini. Menu yang luar biasa lezat menurut mereka. Bedanya nasi goreng Aceh adalah, ada lapisan daun pisang di bungkusnya, bumbu yang mendok, ada topping kacang goreng dan acar, lalu ada potongan dagingnya yang sudah dibumbui. Lezat. Apalagi dimakan barengan kerupuk. Khusyuk. Saking khusyuknya gak ada yang bicara. Makan satu porsi sebenarnya sangat di luar kebiasaan Baby. Secara ini porsinya besar sekali. Plus dia habis makan malam juga. Tapi kok habis semua? Hamad juga habis. Hanya Dijah yang makannya perlahan-lahan. Modelan orang udah kekenyangan. Sayang sekali Baby sudah full. Kalau tidak dia dengan senang hati menghabiskannya. Jah, kurang enak ya? Apa kekenyangan? Apa mau disuapin? Tanya Gus Hanan. Sekali lagi ia menundukkan kepalanya untuk melihat ekspresi wajah Dijah. Ini benar-benar Gus Hanan yang super frontal. Ini benar-benar di luar nalar Baby. Biasanya Gus Hanan agak jaim. Lah kok ini? Malah malu-maluin. Dijah yang ada tambah salting dan menunduk lebih dalam. Baby merasa harus ikut campur di sini. Gus, nanti kabur loh Dijahnya. Jangan dipepet terus kayak bajai. Dijah itu tipenya semakin dikejar semakin kabur. Ya gajah. Ucap Baby dengan nada menggoda. Dijah tak menjawab, dia hanya menunduk lagi. Baby Jeti gemas juga. Si Dijah ini kok nunduk baik. Kenapa dia gak bilang apapun ke Gus Hanan? Kenapa gak ngebalas gitu loh? Tapi semua keheranan Baby sirna saat mereka pamit mau tidur di rumah yang dipakai Dijah. Ia berucap dengan sangat jelas. Maaf Gus. Saya ini gak pantas untuk antum. Antum sendiri yang bilang kalau saya harus menata hidup saya. Kalau saya biarkan Gus ada di lingkaran terdekat saya, mana bisa saya mulai baru hidup saya? Semua orang akan membuat kesimpulan sendiri kalau saya menggoda Gus Hanan. Karena status janda itu di mana-mana kesannya akan jelek. Pasti saya yang dikira sengaja. Jeti Gus, terlepas semua rasa terima kasih dan hutang budi saya kepada antum, saya mohon, jangan begini lagi. Anggap saya sebagai santri antum aja. Seperti biasa. Seperti Baby juga. Dengan begitu saya akan lebih lego. Lebih nyaman. Gitu Gus. Maafkan saya sebelumnya. Assalamualaikum. Dijah pergi setelah mengucapkan semuanya dengan tenang. Baby dan Hamad dibuat serba salah. Ini mau diapain Gus yang baru aja ditolak mentah-mentah? Sabar. Sabar Gus. Palingan dia gak siap aja. Jangan digoda terus. Kasih space dan terus pantau aja. Oke. Aku selalu doain kok. Ucap Baby dengan senyuman kasihan ke arah Gus Hanan yang matanya masih ke sosok Dijah yang sudah menghilang. Tapi memang sih. Baby sadari. Gus Hanan frontal bener hari ini. Frontalnya benar-benar di luar kebiasaan juga. Baby dan Dijah ke kamar di rumah Dijah. Tak berani lagi membahas masalah barusan.
Sementara Hamad dan Gus Hanan sedang di rumah Hamad membahas apa yang terjadi. Hamad khususnya tak memuji tindakan Hanan barusan. Seharusnya kamu bisa menahan diri, Nan. Dia itu kompleks. Kamu bayangin aja apa yang terjadi sama dia. Plus kamu itu dari lingkungan yang lebih tinggi dari dia. Walau kamu mau bilang kamu gak mengelompokkan orang seperti itu. Tapi kenyataannya ya begitu. Kamu anak seorang Pak Kiai. Punya pondok dan kamu digandrungi banyak perempuan. Lalu tiba-tiba kamu bilang secara tersirat kalau kamu suka dia. Ya dia takutlah, Nan. Takut akan dibilang buruk-buruk sama yang lain. Plus dia mau masuk pondok. Dan bisa Jeti yang ngajar dia itu melatih. Apa gak akan dibully habis-habisan dia? Ceramah Hamad kepada temannya itu. Ya terus, aku harus bagaimana dong? Masa aku biarin? Dulu aku udah slow down dia malah nikah sama orang lain. Lah terus sekarang mesti gimana aku coba? Ya itu dulu keslowen. Gak gitu juga. Slow tapi memantau dengan teliti. Kamu pantau dari jauh, atau kamu konsul sama Buya? Cari bagaimana enaknya. Pasti Buya punya solusi. Usul Hamad lagi. Hanan mengangguk dan pandangannya menerawang kini. Ia Jeti berpikir apa yang harus ia lakukan. Oh ya Nan. Besok aku sama Baby mau keluar. Terlepas mau ada tamu dari Tarim atau mana kek. Aku dan dia mesti keluar. Demi ketenangan dunia perumah tanggaan. Lah kamu main nginep aja. Seharusnya aku rekonsiliasi juga. Hamad protes. Tapi Hanan malah berbaring dan meluruskan kakinya. Pasrah. Kau ini. Menambahkan kegalauan kaum jomblo aja. Gak usah dikasih tahu kenapa. Rekonsiliasi. Kan bikin aku jadi menebak-nebak. Apa the meaning of reconciliation? Pagi harinya. Bagda sholat subuh. Baby yang sudah menuju ke rumah Pak Kiai bersama Dijah karena ia dapat kabar tadi kalau tamu besarnya sudah datang. Dan kini di sana sedang ada penyambutan. Entah bagaimana maksudnya penyambutan itu. Karena mereka juga dikasih tahu oleh salah satu santri yang mengetuk pintu Hamad. Dan Ustadz itu membangunkan Baby untuk sholat dan bersiap. Kira-kira ngapain gitu? Keluh Baby yang belum mandi tapi udah keluyuran. Ini gak nyaman sama sekali untuknya. Mungkin baca-baca. Masa sih baca maulid pagi-pagi? Burdah gitu. Ya Allah. Nyambut banget gitu. Keluhnya lagi. Ya kamu nanti di kamar aku aja Beb. Sama Dijah sekalian. Tidur di sana. Kalau bisa pretelin kembang semuanya itu. Biar bisa dihuni lagi setelah ini. Ucap Gus Hanan cepat. Dia berusaha menahan diri kini. Akan jagaku di conference-nya. Di dalam rumah Pak Kiai nyatanya sudah ramai. Wah, ini Gus Hanan dan Ustadz Hamad. Ucap Ning Ningrum menyapa mereka dengan senyuman lebar. Tapi yang ia peluk malah Baby, lalu Dijah. Kalian sehat ya? Seneng deh bisa ketemuan lagi. Lalu Baby dan Dijah diperkenalkan kepada semua temannya yang cuantik-cuantik tapi bercadar. Mereka bisa melihat kecantikan wajah itu setelah Hamad dan Hanan disuruh ke atas. Lah. Kalau dua orang itu nggak boleh lihat. Ngapain mereka disuruh ke sini? Jeti di ruang tamu Pak Kiai ini sudah dibeber karpet lembut dan semua hidangan di meja sudah tersaji. Ini benar-benar penyambutan luar biasa. Jeti. Ini istrinya Ustadz Hamad. Yang lebih gemuk tadi. Dan yang ini temannya. Khadijah, saudaraku. Hanan masih free. Jeti kalau kalian minat. Hahaha. Bisa menghubungi aku. Ucap Ning Ningrum dengan bahasa Arab fasih. Baby dan Dijah pasrah saja karena nggak ngerti. Loh, Ning, aku ini gimana ceritanya? Kok malah ditawarin sama yang lain sih? Protes Ning Melati yang tiba-tiba duduk bareng mereka. Lagi, Baby dan Dijah nggak tahu apa yang diobrolin. Andai aja, ada subtitle di sini. Kan bisa ngerti. Lah, kamu. Kan si Hanan udah batalin. Aku kira kamu sama dia udah gak ada apa-apa. Ya gak gitu juga, Ning. Aku di sini kan usaha biar dekat sama dia. Keluh Ning Melati lagi. Semua ini juga untuk dia kan? Jeti kamu pamrih ya? Hahaha. Ya sudah. Siapa saja jodohnya Hanan deh. Kok repot? Model aku yang nikahin dia aja.
Padahal dia yang milih sendiri. Modelan Hanan itu nggak bisa diatur. Ya nggak Beb, Jah. Hanya di akhir kalimat Ning Ningrum menggunakan bahasa Indonesia. Membuat Baby dan Dijah celingukan. Oh. Ya. Iya Ning. Ucap Baby kelabakan. Maksudnya, Hanan itu nggak bisa dipaksa urusan jodoh. Kamu setuju gak? Kan kamu lama juga kenal dia. Baby mengangguk pelan. Takut salah ekspresi dan salah jawaban. Apalagi Dijah. Takut dia menjawab. Ada Ning Melati dan Ning Ningrum. Siapalah dia bisa bersuara dan memberi pendapat. Seperti resolusinya. Memulai semua baru. Ia tak mau menambah musuh nanti waktu masuk ke dalam pondok. Dan satu hal. Ning Melati bukan orang yang bisa diajak ribut kalau di pondok. Jeti. Dijah lebih baik diam saja. Oh. Kamu istri Hamad? Hamad Buhori kan? Dia lulusan setahun lalu ya Ningrum. Tanya salah satu perempuan cantik dengan bahasa Arab. Ning Ningrum mengartikannya kepada Baby. Baby mengangguk. Wah, ia tipe idealku. Tapi ternyata dia sudah nikah ya. Padahal dia jadi tokoh paling dikagumi bagi semua mahasiswa semester bawah. Dia yang paling ramah dan paling suka senyum kalau ditanyain. Ihihi. Kini Ning Ningrum mengartikannya lagi. Itu Beb, dia kalau di sana itu hoir orangnya. Rajin senyum. Sampai pada salah tingkah dan kegiran sendiri. Tapi begitu masuk Indo jadi horor lagi. Kenapa sih tuh orang? Beda sajennya aja apa ya? Apa karena udaranya? Hehe. Penjelasan Ning Ningrum itu membuat Baby Jeti menerka. Kenapa Hamad kalau di luar negeri kecentilan begitu?